Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sahbina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Pak Dr. Agung Wisnu Barata SSMM. Alhamdulillah ketemu lagi Pak Agung. Siap. Sehat Pak Agung ya? Alhamdulillah. Yang kedua yang kami hormati, ketemu lagi dengan beliau Ibu Dr. Anda Yuleha, MSI, Kabid Pemberdayaan Masyarakat atau Kabid Bidang 2 Disformates Kabupaten Batang. Selamat pagi, sehat oke. Dan sahabat desa, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga sahabat desa yang di rumah ini, yang barangkali yang masih ada dikasih musibah sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, semoga cepat sehat. Amin, yang lagi susah semoga cepat senang kembali, yang lagi sedih juga semoga bahagia. Amin. Dan semoga langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan ini diridhai Allah dan senantiasa mendapat keberkahan hidup. Allahumma amin. 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 Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita sahabat desa yang beragama Muslim, beragama Islam mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Sahabat desa, seperti biasa ini kita ingatkan bahwasanya kegiatan ini di Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa banyak sekali materi yang sudah kita upload. Oleh karena itu bagi sahabat desa yang baru melihat, nanti bisa melihat materi yang lain di portal Dispermades Batang di YouTube. Jadi sekali lagi nanti sahabat desa bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Untuk yang di Batang bisa dilihat di portal YouTube Dispermades Batang. Banyak materi, banyak ilmu yang nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk hari ini, nanti seperti biasa, kita akan mendengarkan paparan materi oleh beliau Bapak Dr. Agung Wisnu Barata SSMM. Dan hari ini nanti materi yang akan disampaikan adalah mengenai Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Masih terkait dengan Pancasila. Oleh karena itu, monggo mari bersama-sama, sahabat desa, di tengah kesibukan panjenengan, marilah kita bersama-sama, kita dengarkan, kita saksikan bersama-sama Laboratorium Administrasi Pemerintah Desa. Monggo kepada Pak Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ini Mas Budi luar biasa, kalimat petuahnya menyentuh hati kita, Pak Yuleha. Ini lama-lama jadi Ustadz Pak Kiai Budi Utomo. Amin, amin. Amin Mas Budi. Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Ya. Kalau oleh kasih hidayah, Mas Budi ternyata setelah banyak kegiatan laboratorium makin tambah alim. Amin, 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 amin. Artinya makin tambah ya. Makin kita, banyak belajar dari Pak Agung juga. Enggak, kita saling, manusia itu tidak ada tempat ya. Kita harus saling mengisi di antara kita ya Mbak Yuleha. Kita hidup itu punya keunggulan kompetitif masing-masing. Kita juga punya kelemahan diri masing-masing. Yang ada saling mengisi kelemahan kita dan selalu menguji kebaikan di antara kita biar kita lebih baik lagi. Gitu aja. Ya, tapi hati kita jangan boleh sombong. Insya Allah tidak, Pak Agung. Harus selalu rendah hati. Iya, kalau kita sombong, iblis mulai membimbing kita. Ngeri, dokternya ngeri. Sudah berhasil. Ya, kita harus selalu tawadu dalam hal kebaikan, terus menerus. Hari ini saya ngambil Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita, sampai hari ini proklamasi yang disampaikan oleh Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945 sampai sekarang Indonesia ada karena kita adanya Pancasila, Mas Budi. Pancasila itu cara mikulnya, cara menahannya dari berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Ini sangat kuat sekali. Coba kalau membangun suatu bangunan yang di situ muatannya sangat kompleks sekali, kalau dasarnya tidak kuat, ambles ya Mas Budi. Ambles itu bahasa Indonesianya apa itu? Amblas ya. Amblas itu. Jadi topangannya kan Indonesia ini dari berbagai suku, bangsa, agama yang selalu berbeda. Dengan topangan yang begitu beratnya, Pancasila sampai hari ini kokoh. Karena apa? Ada nilai dasar kehidupan berbangsa dan negara yang masih dipraktekkan oleh bangsa kita. Makanya kalau nilai dasar ini kita sendiri sebagai bangsa Indonesia tidak ngamalkan, ya tunggu kancurannya.
Kita harus bangga punya Pancasila. Luar biasa nih. Karya jenius anak bangsa. Dan dia yang mampu menampung kehidupan bangsa dan negara sampai hari ini ada. 45 sampai 2001 berapa tahun ini, Mas? Ya dihitung lah ya. Sudah. Kita hitung-hitungan makin tua itu makin bodoh maju leha. Iya. Tapi makin tua makin bodoh. Apalagi tanggal tua, Pak. Itu ya agak susah lagi. Agak susah lagi. Pikirannya kredit. Waduh. Oh, sudah pikirannya sudah enggak fokus. Tapi kita harus ingat sabar dan ikhlas itu sebagai penolong kamu nanti. Sabar dan sholat sebagai penolong kamu. Meskipun keikhlasan itu sulit, tapi kita tetap harus sabar dan ikhlas. Kata kiai saya itu orang yang tidak bisa diganggu setan itu orang yang sabar dan ikhlas. Meskipun perutnya lapar. Bisa nggak itu seperti itu? Gritnya kita akan makin kuat, Mas Budi. Amin, amin. Jadi itu Pancasila sebagai nilai dasar, karena ada nilai dasar yang bisa menopang kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia sampai hari ini ada. Nah, sebagai nilai dasar, nilai itu harga sesuatu. Kalau kita kuliah kepengen nilainya A semua ya Mas Budi. Kalau nilainya A berarti nilainya bagus ya. Mas Budi pernah dapat nilai E enggak? Alhamdulillah belum pernah. Wah, ya luar biasa. Ayo leha. Kebetulan dosennya kenal jadi. Oh, ini kelihatannya ahli negosiasi. Nego-nego, Pak. Kenal, Pak. Jadi alhamdulillah nilainya bagus. Enggak apa-apa. Negosiasi, toleransi, mengenal orang itu juga ilmu Pancasila. Tapi dengan cara yang terhormat. Enggak, nilainya selalu A karena negonya bagus. Enggak apa-apa. Nilai itu kan ukuran harga sesuatu. Angka. Nah, angka nilainya A, B, C, kepandaian. Kalau kita kuliah ya nilainya A, B, C, D. Kadar mutu. Sertifikatnya apa? Sertifikat universitasnya apa? A, B, apa? C. Sifat atau hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Itu kalau kita artikan nilai lah. Sinonimnya seperti itu. Lah tingkatan nilai itu ada nilai dasar, instrumental, dan praktis. Ini secara keilmuan. Dibagi tiga, Mas Budi. Nilai dasar, tadi Pancasila itu nilai dasar juga. Nanti tapi juga instrumental nanti, alat ukur dan praksis di dalam pelaksanaannya. Nah, ini kalau digambar seperti ini. Nilai dasar itu paling dasar, setelah ada nilai dasar nanti instrumental, nilai praksis. Nilai dasar itu hal yang paling fundamental. Nilainya masih abstrak. Instrumental sudah mulai kelihatan, praksisnya itu sudah mulai kelihatan. Nah, nilai dasar, nilai yang mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilainya ya bolak-balik saya sampaikan, nilai sila ke-1 sampai sila ke-5. Nilai dasar bangsa Indonesia adalah Pancasila yang secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keberapa Mas Budi? Keempat. Nah, ya, itu tuh dasar negara, dasar negara meskipun di dalam pembukaan itu tidak disebutkan Pancasila di undang-undang, tapi secara eksplisit nilai dasar Pancasila yang ada di pembukaan alinea keempat. Sifatnya sangat fundamental, Mas. Fundamental itu orang iso berubah, Mas, menjadi dasar fundamentalis. Makanya kalau ada namanya, wah ini fundamentalis, wangil dirubah orangnya. Sama, iya kokoh, fundamental. Ini kelompok fundamental. Ideologinya kencang. Pancasila itu sifat dasar itu sangat fundamental, tidak berubah. Karena itu kalau pondasinya berubah ya bangunannya rubuh sih, Mas. Iya. Karena yang namanya kalau bangunan mungkin bisa, kalau bangunan sudah lama kayak di perumahan itu kan jeblok-jeblok, Mas. Karena pasirnya dulu mungkin kurang nah akhirnya karena 20 tahun akhirnya diperbaiki biar baik sesuai dengan situasi kondisi. Biasanya kalau ini yang bangunannya dulu belum pakai cat, sekarang pakai cat yang mahal, itu kan karena perkembangan. Itu sama, tapi pondasi tidak bisa diperbaiki. Kalau pondasi diperbaiki ya rumahnya roboh baju leha. Sama, itu pondasi itu yang sifatnya fundamental. Kalau nilai instrumental merupakan manifestasi dari nilai dasar berupa pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, perundangan dan peraturan lain. Jadi gampangannya gini, itu Pancasila kan ada 5 Dari 5 itu mengandung nilai, Mas. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang fundamental itu, yang tidak bisa berubah. Lah dari nilai yang fundamental itu nanti dikembangkan menjadi yang namanya norma atau asas di dalam hukum. Dan norma asas hukum nanti menjadi
undang-undang dasar menjadi undang-undang maupun peraturan lain. Jadi implementasinya seperti itu, instrumental. Jadi kalau ditarik ya kayak segitiga seperti ini, kayak piramid itu. Piramid Pancasilanya di atas, dan itu akan menjadi operasional lebih ketika bahwa instrumentalnya itu akan menjadi pasal-pasalnya. Pada sila satu akan menjadi pasal berapa kemanusiaan, pasal berapa sampai sila kelima. Aslinya seperti itu mas, aslinya. Nah, nilai praksis itu merupakan jari jambaran nilai instrumental. Kalau nanti sudah jadi pasal, gitu, jadi undang-undang, kalau kita berarti kalau di tingkat kabupaten nanti ada peraturan daerah ya. Ya, setelah ada peraturan daerah, nanti ada peraturan bupati. Nah, setelah ada peraturan bupati, nanti ada petunjuk teknis. Itu praksis Pak. Kalau sudah masuk petunjuk praktis, itu praktis. Kalau di tingkat desa berarti ada peraturan desa, peraturan desa, perdes, nanti ada peraturan kepala desa. Peraturan kepala desa itu sudah sifatnya praksis. Kalau ditarik dari perdes sama perda ke atas, yaitu harus satu nilai dengan nilai-nilai Pancasila. Tuh. Ini kita aku bolak-balik ngomong Mas Budi sudah hafal sekali. Insya Allah. Jabaran nilai instrumentalnya. Berkaitan langsung dengan kehidupan nyata, yakni kehidupan yang diwarnai pertimbangan tertentu. Karena nilai itu sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, contohnya orang berketuhanan yang Maha Esa. Orang ketuhanan, kalau kita Islam berketuhanan, anggar secara praksisnya kan berketuhanan kan orang ketong ngati, bisa kelihatan manakala satu sholat. Ya kalau ditanya lagi, sholatnya khusyuk enggak? Itu juga sulit lagi memang itu. Tapi secara wujud wadaniah ya, kalau hari Jumat ke masjid, berarti dia bertakwa kan. Kalau sholat 5 waktu ada adzan, dia sholat, itu berarti kan kelihatan. Oh dia sudah uang punya banyak, dia haji, dia ngasih zakat, itu, ngasih sedekah. Oh dia bulan Ramadan, puasa. Tapi orang umpet-umpet ya mas. Puasanya kalau di depan istri sama anak, di luar masuk warung itu ya bukan nilai praksis, itu namanya pelanggaran, inkonsisten. Itu contohnya. Jadi harus jelas. Moral ini, moral adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia atau kesempurnaan sebagai manusia. Makanya orang itu bermoral. Berarti dia punya kesempurnaan, punya kesusilaan, kesusilaan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Dia bermoral. Oh ini orangnya moralnya bagus. Kan positif sih mas. Moralnya bagus. Oh ini kampung ini moralnya bagus. Ada di sepeda di luar aja tidak hilang. Nah aman berarti. Aman. Oh ini berarti bagus. Oh ini di luar sepedanya hilang. Oh ternyata diambil dari orang luar, bukan dari kampung. Itu contoh orang bermoral. Moralnya kalau dulu makanya yang namanya Pancasila waktu di SMA itu kan ada namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Moralnya Pancasila itu apa? Itu contohnya. Itu moral. Nah ini norma. Nih, norma. Sudah saya sampaikan ada sopan santun, hukum, moral sosial, agama. Ada juga yang mengatakan norma kesusilaan, kesopanan, hukum, agama. Pembagian norma. Pancasila sebagai nilai dasar. Pancasila harus dijadikan sebagai landasan pokok, landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Makanya kemarin saya nulis kepemimpinan Pancasila sebenarnya ruhnya dari sini. Fundamentalnya. Kalau pemimpin Pancasila, fundamentalnya apa nilai dasarnya? Ya harus mengakui adanya Tuhan. Kalau kita mengakui adanya Tuhan berarti kita melaksanakan agama sesuai dengan keyakinannya. Makanya mengakui Tuhan, menghadirkan manusia, itu. Dan selanjutnya ini yang fundamental dalam penyelenggaraan negara, termasuk juga dalam penyelenggaraan pemerintah, termasuk juga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu nilai dasarnya seperti ini. Kan orang ini kalau sudah paham nilai kepemimpinan ini, sebenarnya banyak diterima lah. Karena itu bolak-balik saya ngomong ini karena lahir dari bumi Indonesia. Jadi produk yang sangat luar biasa sekali. Sebagai nilai dasar, isi ajaran sila-sila Pancasila merupakan hakikat esensi substansi dari Pancasila yang seharusnya ditafsirkan secara tepat agar dapat dimengerti makna yang sebenarnya dan apa saja yang terkandung di dalamnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan dari dasar nanti akhirnya menjadi pasal yang sampai menjadi petunjuk teknis dan itu ada benang merahnya kalau ditarik ke atas. Ini sila ketuhanan yang Maha Esa ini sudah kita sampaikan beberapa pertemuan lagi. Saya hanya ingatkan lagi konsep ketuhanan diberi konotasi oleh Aristoteles. Ini filsuf yang sangat terkenal. Aristoteles, Plato itu kan
Kalau Aristoteles itu mengatakan sebagai causa prima. Tuhan itu sebagai causa prima. Sebab yang pertama yang tidak disebabkan oleh yang lain, tetapi menyebabkan adanya yang lain. Ini kalimatnya apik, Mas. Jadi causa prima. Pengertian causa prima itu penyebab yang pertama yang tidak disebabkan oleh yang lain, tetapi menyebabkan adanya yang lain. Ini ilmu baru, Mas. Filsafat kan angel iki. Hakikat. Di atas Tuhan, Allah ya sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Karena penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh yang lain, tetapi menyebabkan ada yang lain. Berarti istilah titik nolnya. Titik nolnya, titik terakhirnya ya di Allah. Kalau kita Islam, kalau kalimat sarumu ya Tuhannya. Konsep ketuhanan itu kan luar biasa, itu Aristoteles berarti. Penyebab yang pertama yang tidak disebabkan oleh yang lain, tetapi menyebabkan adanya yang lain. Kalau Notonegoro ini ahli filsafat Pancasila juga ini, Notonegoro. Tuhan pada hakikatnya sebagai suatu zat yang tidak dapat ada, yang tidak dapat ada, zat yang pasti ada, yang adanya nutzaklir, zat yang mutlak, sempurna, kuasa, tak terbatas, tak berubah, sebab pertama dari segala yang ada. Kalimatnya tak pusing ini. Tapi intinya podo sama Aristoteles itulah. Zat mutlak yang abadi. Kalau saya katakan itu zat absolut. Jadi zat absolut itu yang mutlak yang pasti ada. Kalau manusia itu bukan absolut, Mas. Namanya nisbi atau relatif. Makanya tidak ada kebenaran dalam unsur manusia. Jadi kalau manusia merasa benar, dia seperti Tuhan. Nah, karena manusia itu nisbi, relatif. Ukuran kebenarannya kan berdasarkan otaknya. Kalau dia yang sinauni pelajari ya taunya itu ya benarnya itu. Tapi sebenarnya ada kebenaran-kebenaran yang lebih tinggi lagi. Makanya manusia itu tidak pernah ada yang sempurna karena bersifat relatif nisbi, termasuk pendapat kita. Makanya saya kalau diskusi dengan orang lain ya semua pendapat betul. Dari mana cara memandangnya itu, Mbak? Tergantung sudut pandang. Dari sudut pandangnya. Karena absolut itu hanya milik Allah. Yang lainnya sifatnya adalah relatif atau nisbi. Ketuhanan sebagai substansi abstrak perlu adanya keyakinan pengakuan perwujudan dalam perilaku yang merupakan hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam ajaran ketuhanan. Ketuhanan berarti sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat Tuhan. Tuhan itu ada. Makanya waktu kausa material berbicara tentang bahan di Pancasila itu kan saya berbicara hakikat Tuhan. Tuhan itu ada, manusia itu ada, benda ada, tiganya punya hubungan kodratik kemanusiaan selengkapnya. Nah, itu luar biasa ini kan, ajaran Pancasila kan luar biasa sekali. Tapi Pancasila itu bukan agama. Tapi Pancasila memerintahkan para warga negaranya harus tunduk pada Tuhannya. Itu kan luar biasa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai ketuhanan yang mengandung arti keyakinan dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan terhadap zat yang maha tunggal, tiada duanya. Berarti kalau kita apa? Dikira la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah kalau kita di Islam kan. Yang sempurna sebagai penyebab pertama tadi seperti Aristoteles causa prima, ekspresi dari nilai ketuhanan yang Maha Esa menuntut manusia Indonesia untuk bersikap hidup berpandangan hidup taat, kalau kalimat kita, dan taklim kepada Tuhan dengan dibimbing oleh ajarannya. Taat mengandung makna setia. Nah, setia pada Tuhan menurut apa yang diperintahkan dan hormat cinta kepada Tuhan. Sedangkan taklim mengandung makna memuliakan Tuhan, memandang Tuhan teragung, memandang Tuhan tertinggi, memandang Tuhan terluhur. Nah ini kan luar biasa, Mas Budi. Jadi sangat-sangat sekali kita bahwa di dalam ilmu ketuhanan yang Maha Esa, dalam Pancasila ya kita secara totalitas ya tunduk tadi, taat dan taklim. Tapi jangan sampai nama Tuhan itu enggak yang sifatnya negatif. Kita kan sering di dalam suatu demo, sini Allahu Akbar, sini Allahu Akbar. Aduh. Saya termasuk orang yang ya kurang sependapat lah hal seperti itu. Jangan membawa hal-hal yang sifatnya belum jelas lah, membawa nama-nama Tuhan. Terlalu suci buat saya itu aja. Urusan pribadi. Ya, urusan pribadi. Jangan seperti itulah, itu aja. Ini resikonya kan terlalu tinggi. Nilai ketuhanan yang Maha Esa memberikan kebebasan pada meluk agama sesuai dengan keyakinan. Tak ada paksaan antar penganut agama yang berbeda, harus saling hormat, menghormati, dan bekerja sama. Nah ini toleransi. Toleransi itu bukan dalam kalimat, tapi harus aktif.
tolong menolong dalam hal kebaikan, bantu-membantu dalam hal kebaikan. Bahkan penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ini kan tidak semua orang Indonesia itu beragama yang enam, tapi ada juga aliran penghayat gitu. Esensinya tidak kontradiktif dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Itu kan sangat luar biasa, kita menghargai dalam peribadatan dan tidak boleh saling mengganggu di dalam peribadatannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu sebagaimana mestinya. Yang perlu diperhatikan dan merupakan dasar hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia. Hak asasi yang paling asasi adalah beragama, Mas Budi. Jadi tidak boleh kita memaksakan suatu agama kepada orang lain yang berbeda dengan agama kita, itu nggak boleh. Karena hak asasi itu, beragama itu hak asasi yang paling asasi. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang derajatnya sama, Mas, hak dan kewajibannya, asasinya. Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa atau tepo sliro bahasa Jawanya ini. Oleh karena itu sikap dan pilihan semena-mena terhadap orang lain merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya kita terutama yang kita lah kalau melayani rakyat ya sebaik mungkin. Kalau terjadi perbedaan pendapat apalagi melakukan gerakan demo ya jangan digebuki lah, itu aja, karena itu bagian daripada kita, itu aja, itu nilai ajaran Pancasila. Kemudian persatuan Indonesia merupakan suatu bentuk yang dinamis, adanya prinsip nasionalisme, kesatuan sejarah, nasib, kebudayaan, wilayah, asas, kerohanian. Warnanya banyak, pelanginya banyak, tapi kita tetap bersatu Indonesia. Hakikat satu itu satu, satu itu yang mutlak, ada, mutlak dari suatu yang ada. Barang sesuatu bersikat satu tidak dapat dipecah atau dibagi-bagi. Anggar siji ya siji, Mas. Satu dibagi satu, satu. Satu dibagi nol piro, Mas? Nol ya. Nah. Bisa rasa matematika masalah mana nih? Mas Budi kalau cek matematika matematika lelet ya. Kita agak jongkok kayak gitu. Ya, enggak apa-apa. Tapi yang satu itu yang ada, satu itu sudah tidak bisa dipecah-pecah lagi. Yang satu ya satu. Makanya di dalam kajian filsafat itu yang pertama dikaji ada dan tidak ada. Setelah ada baru ada objeknya. Ya. Nilai persatuan ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina nasional dan negara. Nilai persatuan merupakan proses untuk menuju terwujudnya nasionalisme. Dengan modal dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia, baik yang asli maupun keturunan asing dari macam-macam suku bangsa, dapat menjalin kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong atau kebersamaan. Makanya ada yang mengatakan bahwa intisari dari Pancasila itu sebenarnya gotong royong, Mas. Ada yang mengatakan kekeluargaan itu kalau meskipun itu sebenarnya ya tidak boleh diartikan seperti itu. Tapi kalau secara diperes sampai pers yang terkecil itu ada yang mengatakan seperti itu. Diperes sampai seseorang metu keluar acinya itu, kalau baca keluar acinya itu, yaitu sebenarnya hanya gotong royong atau keluargaan. Ilmunya seperti itu aslinya. Makanya isinya ya kerjasama karena kita sebagai makhluk sosialnya. Dalam persatuan terkandung adanya perbedaan-perbedaan yang bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat bangsa, baik itu perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama, suku, sara, itu perbedaan sara. Perbedaan itu jangan dilakukan alasan untuk berselisih, tetapi justru menjadi daya tarik ke arah kerjasama, ke arah sintesa yang lebih harmonis. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa, Mas Budi? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Diambil dari buku Sutosomo karangan Empu Tantular, seorang filsafat di zaman Majapahit. Nilai persatuan membangun keberagaman sebagai wujud persatuan antara elemen terlibat dalam satu sama lain, saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling memberi, gilirannya dalam menciptakan kehidupan selaras dan serasi seimbang. Kehidupan demikian sebagaimana dalam bangsanya seperti yang didengungkan oleh para pendiri bangsa, founding factor kita, selalu kerja sama. Nah,
Nilai kerakyatan nggih, yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai sila keempat mengandung makna suatu pemerintah rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu menetapkan suatu ditempuh dengan rasa kemampuan memperhatikan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan bersama. Ini intinya musyawarah mufakat ini nggih. Ini sila keempatnya. Nah, prinsip dasar mekanisme demokrasi nggih. Dari dan oleh untuk rakyat. Kita mengaturnya demokrasi, Mas. Bukan pemilihan langsung tidak langsung, kalimatnya itu demokrasi nggih. Intinya itu. Ini sila keempat. Ini kita di sila kelima. Langsung aja karena sudah bolak-balik saya sampaikan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung dalamnya dalam nilai 5 adalah sebagai suatu tatanan masyarakat adil makmur, lahiriah batiniah. Jadi arah dari Pancasila sendiri semuanya sebenarnya harus sejahtera, Mas. Jadi bahagia, sejahteranya milik bersama, sudah tidak ada yang miskin lagi. Itulah cita-cita yang diinginkan dari nilai-nilai Pancasila ini. Ini yang saya kira cukup, Mas. Ini sebenarnya kajiannya masih banyak. Ini hierarki yang tadi saya sampaikan ini. Sila 1, sila kedua, sila kelima ini. Jadi banyak sekali sebenarnya pembahasan-pembahasan ini. Saya kira itu yang terpenting lah dari bahasan-bahasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini secara cepat dapat dimengerti dan bisa dilaksanakan atau diaktualisasikan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih, Mas Budi. Sama-sama Pak Agung, terima kasih. Demikian tadi sahabat desa sudah kita dengarkan kuliah tentang Pancasila. Ini ilmu buat kita semuanya sebagai nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Pak Agung, Pak Dr. Agung, mudah-mudahan bisa bermanfaat sekaligus bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atensi dari sahabat desa yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir paripurna acara hari ini. Semoga apa yang kita lalui mendapat ridha Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.